Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang kelima dari pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang beliau mensyarah bait-bait syair tentang aqidah dan akhlak karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan masuk pada bait yang kedua, yaitu kita masuk pada halaman yang ke-14. Kita buka halaman ke-14 ya. Halaman ke-14. Di sini terdapat bait syair yang kedua dan penjelasannya oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Akan baca seperti biasa. Baik. Pada bait yang kedua, Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'ammal hadakallahu ma qad nazamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu. Renungilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Renungilah apa yang telah aku susun. Ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu, dengan perenungan orang yang benar-benar memiliki niat untuk mendapatkan kebenaran, bermaksud untuk mendapatkan kebenaran. Di sini dalam bait syair ini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan. Ta'ammal ay unzur hadha an-nazma bi ta'ammulin wa tadabburin wa i'adati nazarin marratan ba'da ukhra hatta tathbuta ma'ani wa tarsakha madhaminuhu. Kalimat ta'ammal yang disebutkan dalam bait syair yang kedua ini maknanya adalah unzur hadzal nazma, perhatikanlah nazam ini, bi ta'ammulin wa tadabburin, dengan perenungan dan tadabbur, perhatian yang seksama, wa i'adati nazarin, dan dengan mengulang-ulangi pandangan, marratan ba'da ukhra, berkali-kali, hatta tathbuta ma'ani, sehingga menjadi tetap makna-maknanya, menjadi kuat kokoh makna-maknanya, yaitu dalam hati kita, wa tarsakha madhaminuhu, dan menjadi menancap kuat di dalam hati, madhaminuhu, kandungan-kandungan yang terkandung di dalam ini bait-bait syair tersebut ya. Jadi di sini di awal baitnya ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala memberikan arahan kepada kita dalam membaca bait-bait syair yang beliau tulis ini. Jangan hanya sekedar membaca begitu saja, tetapi hendaknya membaca dengan perenungan, karena memang isi dari bait-bait syair ini penuh dengan petunjuk ataupun penuh dengan makna-makna yang sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan akhlak dan akidah. Kemudian hadakallah, kalimat hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Hadhihi da'watun mubarakatun minan nazimi rahimahullah liqari'i hadhil manzumati wa mutali'iha. Kata Syekh Abdul Razak bahwasanya kalimat ini merupakan doa yang penuh dengan berkah dari seorang penyusun bait syair, yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala, liqari'i hadhil manzumah, kepada pembaca bait-bait syair ini, wa mutali'iha, dan orang yang menelaah bait-bait syair ini. Jadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala mendoakan kita semua yang membaca bait-bait syair beliau. Wal ma'na ay kataballahu laka sabilal hidayati wa ja'alaka min ibadihil muhtadin. Makna dari kalimat hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, ay kataballahu laka sabilal hidayah, semoga Allah ta'ala menetapkan untukmu jalan-jalan hidayah ya. Yang ini kalau kita pahami kalimat ini, semoga Allah menetapkan kepadamu jalan-jalan hidayah, maksudnya adalah hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Semoga Allah Ta'ala
membukakan jalan bagi kita, yakni ada keterangan-keterangan yang sampai kepada kita, keterangan tentang hidayah yang sampai kepada kita, ya, penjelasan tentang hidayah yang sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, wa ja'alaka min ibadihil muhtadin, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau dari hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuk atau yang mengambil manfaat dari petunjuk tersebut. Maksudnya ini adalah hidayah itu taufik, di mana Allah Ta'ala menjadikan hambanya menerima petunjuk yang Allah Ta'ala berikan melalui hidayatul irsyad tadi. Wal hidayatu tatanawalu suluka tariqil haqqi wal thabat alaihi wal ilma bitafasilihi wal muhafazata ala dhalika ilal mamat. Dan hidayah itu satu kalimat yang mencakup suluka tariqil haqq, menempuh jalan kebenaran, was thabat alaihi, wal ilma bitafasilihi, dan mengetahui perincian-perincian kebenaran tersebut, wal muhafazata ala dhalika ilal mamat, dan menjaga di atas hal tersebut atau penjagaan di atas hal tersebut sampai kematian. Dari kalimat ini Syekh Abdul Razak mengisyaratkan bahwasanya hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah menuju jalan kebenaran dan hidayah di dalam jalan kebenaran. Hidayah menuju jalan kebenaran seperti misalnya hidayah orang kafir menuju Islam, ataupun hidayah dalam jalan kebenaran yaitu hidayah ketika seseorang sudah masuk Islam, maka dia mengetahui beberapa perincian-perincian dalam agama Islam tersebut. Ini mencakup hidayah yang kita butuhkan seluruhnya, ya. Dan kita hanya mendapatkan hidayah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala fi Jami'il Ulum wal Hikam. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ini kitab yang beliau tulis sebagai syarah penjelasan terhadap hadis Arba'in Nawawiyah, yang kemudian beliau tambahi 8 hadis sehingga menjadi totalnya 50 hadis. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, wa amma su'alul mu'mini min Allahil hidayata fa innal hidayata naw'ani, hidayatun mujmalatun wa hiya al-hidayatu lil islami wal iman, wa hiya hasilatun lil mu'mini, wa hidayatun mufassalatun wa hiya hidayatun ila ma'rifati tafasili ajza'il imani wal islam wa i'anatihi ala fi'li dhalik, wa hadha yahtaju ilaihi kullu mu'minin lailan wa nahara. Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun permintaan seorang mukmin hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya hidayah itu ada dua macam. Hidayah itu ada dua macam, yaitu hidayah yang mujmalah, yaitu hidayah yang global, ya. Maksudnya adalah hiyal hidayatu lil Islam wal iman, hidayah menuju Islam dan iman. Artinya seperti yang tadi saya terangkan, hidayah untuk orang kafir menuju kepada Islam. Seorang kafir mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala sehingga dia masuk Islam, sehingga dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah mujmalah ini wahya hasilatun lil mu'min. Hidayah ini sudah ada, sudah terjadi pada diri seorang mukmin, sudah dimiliki oleh seorang mukmin, ya. Yang kedua adalah hidayatun mufassalatun, hidayah yang terperinci, ya. Wahya hidayatun ila ma'rifati tafasili ajza'il imani wal islam, yaitu hidayah kepada atau untuk mengetahui perincian dari bagian-bagian keimanan dan Islam. Artinya ketika seseorang sudah masuk Islam, sudah menjadi orang yang beriman, maka dia perlu mengetahui perincian di dalam Islam dan iman ini. Wa i'anatihi ala fi'li dzalik, dan termasuk hidayah mufassalah ini adalah pertolongan Allah Ta'ala untuk yakni melaksanakan berbagai perincian di dalam Islam tersebut. Yang hidayah ini, kata beliau, yahtaju ilaihi kullu mu'minin lailan wa nahara. Inilah yang dibutuhkan oleh setiap mukmin setiap malam dan setiap siangnya. Dari sini kita mengetahui ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim pada waktu kita salat,
maka bukan berarti kita itu berada dalam agama yang enggak benar sehingga kita meminta hidayah kepada Allah Ta'ala, kepada jalan yang lurus. Ya, karena hidayah yang dimaksud di sini yang mencakup petunjuk ataupun hidayah Allah Ta'ala kepada agama yang benar, dan juga mencakup pula hidayah di dalam agama yang benar tersebut untuk kita mengetahui perincian-perincian di dalamnya. Ya, karena sebagian orang-orang yang menyimpang, mereka menggunakan kalimat ihdinas siratal mustaqim untuk ini untuk menyerang orang-orang muslim, untuk memberikan keraguan kepada orang-orang muslim. Mereka mengatakan kalian terus-menerus meminta hidayah kepada Allah Ta'ala, kepada jalan yang lurus, menunjukkan kalian tidak berada dalam jalan yang lurus, berarti agama kalian belumlah agama yang lurus, sehingga kalian itu minta hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, maka kalau kita mengetahui perincian ini atau penjelasan ini, kita akan mengetahui meskipun kita sudah berada di dalam agama yang benar, yaitu agama Islam, tetap kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidayah untuk mengetahui perincian-perincian amalan di dalam agama Islam ini, termasuk juga hidayah. Kita membutuhkan hidayah Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala memberikan pertolongan kita melaksanakan hal tersebut dan menjaga hal tersebut dalam diri kita sampai kematian kita. Walihada amarallahu ibadahu ayaqra'u fi kulli raq'atin min salatihim. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membaca dalam setiap rakaat dalam salatnya, yaitu firman Allah Ta'ala, qaulahu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa di dalam doanya, ya, billaili, ketika waktu malam, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tunjukkanlah kepadaku ya Allah kepada kebenaran yang diperselisihkan padanya, biiznika, dengan izinmu, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Taib. Untuk sementara kita cukupkan pertemuan yang kelima ini dari bait yang kedua, dan kita akan seperti biasa menuliskan beberapa pelajaran yang kita peroleh dari pertemuan yang kelima ini. Taib. Yang pertama, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya merenungi ilmu dan mengulangi ilmu akan menambah kekokohan dalam pemahaman. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh penulis tadi oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, ya, bahwasanya maksud ta'amul adalah merenunginya dan mengulang-ulang, yakni apa yang kita baca berkali-kali itu akan menguatkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam bait-bait syair ini. Baik. Kemudian yang kedua, bahwasanya hidayah itu ada dua macam, ya, yaitu hidayah irsyad yang berupa penjelasan tentang kebenaran, dan yang kedua adalah hidayah taufik, yang berarti pertolongan Allah untuk kita bisa melaksanakan kebenaran tersebut. Baik. Ini hidayah yang kita minta, atau hidayah yang ada, yang mana hidayah irsyad ini Allah Ta'ala menjadikannya bisa diberikan oleh manusia seperti para rasul dan nabi. Mereka memberikan hidayah kepada umat, yaitu hidayah irsyad, memberikan penjelasan. Seperti juga orang yang berilmu, dia bisa memberikan hidayah irsyad, penjelasan tentang kebenaran. Tetapi hidayah taufik, yaitu pertolongan untuk bisa melaksanakan kebenaran tersebut, untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut, itu hanya haknya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang bisa memberikan hidayah taufik. Baik. Kemudian masih berkaitan dengan hidayah tersebut, hidayah mencakup
dua hal, ya, yaitu hidayah kepada jalan yang lurus, ya, dan untuk tetap di atasnya. Ini seperti apa namanya? Seperti hidayah dari kekafiran menuju Islam, ya. Dan yang kedua adalah hidayah dalam jalan yang lurus untuk mengetahui perincian kebenaran di dalamnya dan untuk mengamalkannya serta istiqomah di atasnya sampai kematian. Baik. Hidayah mencakup dua hal seperti tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Ada hidayah menuju jalan yang lurus dan untuk tetap di atasnya seperti hidayah dari kafiran menuju Islam, dan ada hidayah di dalam jalan yang lurus untuk mengetahui perincian kebenaran di dalamnya, untuk mengamalkannya serta istiqomah di atasnya sampai kematian. Seperti kita dalam Islam ini terkadang tidak mengetahui bagaimana tata cara salat yang benar, bagaimana tata cara puasa yang benar, bagaimana untuk mengikhlaskan niat dan seterusnya. Ini adalah masuk dalam hidayah yang kedua, ya. Walaupun kita sudah Islam, tetapi kita masih membutuhkan keterangan tentang perincian-perincian di dalam agama Islam ini. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwasanya hidayah Allah sangat dibutuhkan setiap muslim. Jadi kita tidak mengatakan bahwasanya kita sudah berada di dalam Islam sehingga kita tidak lagi butuh hidayah. Enggak, bahkan kita senantiasa membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala setiap saat dan setiap waktu. Nah, kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima, petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu meminta hidayah kepada Allah. Nah, karena hidayah yaitu taufik, yang menjadikan kita itu bisa melaksanakan kebenaran itu hanya di tangan Allah. Sehingga kita perlu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam doa untuk meminta hidayah. Di antaranya adalah dalam salat 5 waktu kita, ya, ihdinas shiratal mustaqim, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Taib, barangkali ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan yang kelima ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.